kepada Selamat hambanya. pagi Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Susilo bergantian jadwal dengan saya karena beliau pergi ke Pacitan. Nah, kita doakan perjalanannya berhasil, penuh sukacita dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya sangat bersukacita karena saya barusan kemarin dengan Bapak Susilo mendengar kesaksian di sebuah desa yang kemarin saya ceritakan bahwa mereka diberkati Tuhan karena mereka menerima firman Tuhan, ya, menerima firman Tuhan. Tetapi juga ada beberapa desa yang mereka beberapa orang itu meninggalkan imannya. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara itu karena mereka punya sebab, tapi hanya sedikit orang. Nah, mata kami melihat bagaimana Tuhan memberkati mereka, Bapak Ibu Saudara ya, dan saya melihat luar biasa karena berita Injil. Memang Bapak Ibu Saudara, Injil adalah sukacita, kabar gembira ya. Karena itu kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, judul hari ini adalah kabar sukacita. Mengapa Injil adalah kabar sukacita, Bapak Ibu Saudara? Karena banyak orang itu berdosa dan bukan karena perbuatannya, tetapi karena memang manusia itu orang berdosa, bukan karena perbuatannya. Nah, baru perbuatan-perbuatannya itu meneguhkan bahwa manusia itu orang berdosa dan membutuhkan keselamatan, karena ada selain daripada mereka berdosa, ada hukuman Allah, Bapak Ibu Saudara. Ada hukuman akhir dari sebuah kehidupan nanti, Bapak Ibu Saudara ya, bukan hanya sekarang, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Allah Bapa kita melalui Tuhan Yesus telah memberikan keselamatan, ya, telah memberikan keselamatan. Jadi ini kabar sukacita, Bapak Ibu Saudara, kabar sukacita. Kalau yang percaya tidak akan dihukum, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau yang percaya tidak akan dihukum, tetapi yang tidak percaya dihukum, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, itu kenapa disebut kabar sukacita, karena dua hal tadi, Bapak Ibu Saudara, kondisi manusia yang berdosa, ya, kemudian yang kedua, saudara-saudaraku, ada hukuman tentang akhir zaman, Bapak Ibu Saudara, dan ini waktunya. Kalau yang percaya tidak akan dihukum, tetapi yang tidak percaya dihukum, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita merenungkan Galatia 3 ayat 8. Saya baca untuk kita semua, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ya, sekali lagi, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala kaum di muka bumi ini akan diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kabar sukacita. Sebab sebenarnya hanya orang Yahudi, orang Israel aja yang dipilih Tuhan, yang diselamatkan Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan. Dan itu bukan hanya di kitab orang Kristen yang mengatakan demikian.
tetapi ada di kitab-kitab orang, saudara-saudaraku, dan mereka mengetahui bahwa orang Yahudi itu orang yang dikasihi Tuhan, dan bangsa-bangsa lain tidak mendapatkan keselamatan. Dan keselamatan jika bagi bangsa-bangsa, mereka terikat, sekali lagi seperti yang saya katakan 2 minggu lalu, mereka terikat dengan hukum Taurat. Kalau tidak bisa melakukan itu, maka mereka dihukum. Oleh karena itu, kita semua ini sesungguhnya telah jatuh di dalam hukuman dosa, Bapak Ibu Saudara, dan terpisah dengan Allah Bapa kita. Tetapi hari ini kita akan merenungkan apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang perlu kita doakan, apa yang perlu kita kerjakan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab tadi mengatakan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Saudara-saudara, ini berita sukacita, berita gembira bahwa kita bukan orang Yahudi, tetapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita dibenarkan dan kita mendapatkan pembenaran oleh Tuhan. Oleh karena itu yang pertama prinsip dan yang perlu kita ketahui adalah beritahukan Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Tentu melalui Yesus Kristus. Dia mati bagi kita. Dia menebus dosa kita. Dia menanggung dosa kita. Dan kita bisa benar karena Allah mengasihi bangsa-bangsa bukan Yahudi, termasuk Indonesia. Sehingga nurani kita ini, Bapak Ibu Saudara, menjadi nurani kebenaran. Karena Yesus Kristus mengampuni dosa kita. Jadi miliki sebuah kebenaran, saudara, dalam hidup kita, bahwa kita perlu memberitahukan bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi, berarti termasuk orang Indonesia, orang Malaysia, orang Vietnam, orang mungkin Thailand, dan seluruh bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan membenarkan kita. Kita bisa diampuni dosanya, kita bisa hidup benar, dan bukan lagi orang berdosa. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Beritahukan Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi, berarti termasuk kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, teguhkan supaya orang percaya. Kita harus berusaha meneguhkan orang-orang. Harus percaya bahwa ada pengampunan dosa, bahwa ada kebenaran dari Allah yang bisa membuat kita hidup benar, bukan karena perbuatan manusia, tetapi karena kepercayaan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Akibat kepercayaan kita kepada berita tentang Allah membenarkan bangsa-bangsa, maka mereka timbul iman, Bapak Ibu Saudara. Dan untuk mereka beriman kepada Tuhan, bukannya sekali dua kali kita beritakan, tapi terus-menerus kita meneguhkan orang, Bapak Ibu Saudara. Banyak di desa, di kota, ya, di Salatiga itu sangat banyak teman saya, Bapak Ibu Saudara. Mereka meninggalkan iman percayanya. Dulu mereka melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Dulu mereka benar-benar mencintai Tuhan. Oleh karena itu kita perlu terus mengupayakan, Bapak Ibu, menasehati mereka untuk mereka kembali, mendoakan mereka. Mungkin ada keluarga kita, mungkin ada juga teman sekolah kita, mungkin juga saudaraku, tetangga kita. Kita perlu meneguhkan mereka supaya mereka percaya. Sebab ini anugerah. Bapak Ibu Saudara, poin 1 itu betul-betul anugerah Tuhan yang besar sekali. Anda dan saya tentu sudah merasakan bagaimana dosa Anda dan saya ini diampuni, sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan,
kita menikmati pemeliharaan Tuhan, kita menikmati hubungan dengan Tuhan yang dahulu tidak pernah kita pikirkan. Oleh karena itu, pakailah pengalaman kita ini untuk meneguhkan iman, dan Tuhan akan urapi. Yang ketiga, saudaraku, dorong untuk melakukan poin 1 dan 2 bagi mereka yang percaya. Dorong mereka. Firman Tuhan tadi mengatakan, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu semua bangsa akan diberkati. Olehmu semua bangsa akan diberkati. Berita ini, saudaraku, disampaikan Allah kepada Abraham. Dan sekarang, saudaraku, berita ini kita dengar, Bapak Ibu Saudaraku. Dan oleh karena itu, ini luar biasa ketika kita melakukan poin 1, poin 2 ini, Bapak Ibu Saudaraku, lalu kita dorong orang yang sudah percaya itu untuk melakukan bahwa olehmu segala bangsa di muka bumi ini akan diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, beritahukan bahwa Allah membenarkan bangsa-bangsa. Allah mengasihi bangsa-bangsa melalui kematian Tuhan Yesus, melalui keselamatan dari Tuhan, saudaraku. Yang kedua, teguhkan setiap orang, Bapak Ibu Saudara. Teguhkan setiap orang supaya percaya. Kita doakan bangsa kita doakan tetangga, kita doakan keluarga. Kita dorong mereka melakukan poin 1 dan 2 bagi mereka yang percaya. Terus bergulir, Bapak Ibu Saudaraku. Indonesia pasti diberkati oleh Tuhan dan datang kepada Tuhan. Injil adalah berita keselamatan, berita sukacita. Inilah berita sukacita itu, bahwa kita orang berdosa menerima pembenaran dari Tuhan. Kita diselamatkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, bagi orang percaya, saudaraku, terus-menerus kita meneguhkan mereka supaya orang lebih percaya lagi. Saya rindu Bapak Ibu Saudara membagikan 5 jaminan dalam kehidupan setiap orang. Jaminan keselamatan, pengampunan, saudaraku, jawaban doa, bimbingan Tuhan, Yesus Tuhan, jaminan kemenangan. Terus bagikan Bapak Ibu Saudaraku. Terus lakukan. Itu meneguhkan iman mereka. Itu menguatkan iman mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bagi bangsa kita, agar bangsa kita dibenarkan, mereka datang kepada Tuhan.